Sungguh beruntung orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang pernah menjumpai beliau langsung maupun tidak di dunia ini. Sebab umat manusia yang beriman itu memiliki berbagai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu diisyaratkan dalam kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Seperti diketahui, jarak waktu antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW sungguh jauh, merentang berabad-abad lamanya. Namun informasi tentang kemuliaan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir telah diketahui Nabi Musa. Hal itu diperolehnya dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diriwayatkan Abu Laits As-Samarkhandi tentang kisah munajat Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya pemimpin Bani Israel itu menerima sejumlah kabar tentang keutamaan umat yang beriman kepadanya pada akhir zaman. Ya Tuhanku, aku mendapatkan dalam Al-Wa'ah terdapat suatu umat yang bisa memberikan syafaat dan syafaat mereka akan diterima. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Musa berdoa, wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Al-Wa'ah terdapat umat yang mereka dapat menebus dosa dengan cukup melaksanakan sholat 5 waktu. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku. Lalu Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Musa kembali berdoa, wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Al-Wa'ah ada umat yang akan membasmi kesesatan, sampai-sampai mereka akan membunuh Dajjal yang bermata satu. Jadikanlah mereka umatku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjawab, mereka adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Nabi Musa alaihissalam terus-menerus berdoa. Berturut-turut disebutkannya tentang sifat suatu umat yang gemar bersuci dengan air dan tanah. Umat yang boleh menerima harta rampasan perang dalam syariat Nabi Musa, ghanimah, meski dikumpulkan untuk kemudian dibakar. Dan umat yang mengalami pelipat gandaan pahala. Bila menjadi bagian dari umat ini, seseorang yang hanya berniat mengerjakan kebaikan belum sampai mewujudkannya, maka malaikat mencatat baginya 1 pahala kebaikan. Bila niat baik itu dilaksanakan, maka pahala baginya 10 hingga 700 kali lipat kebajikan atau bahkan lebih. Kalau orang tadi berniat kejahatan, maka tidak ditulis apa-apa baginya. Jika niat jahat itu dilakukan, maka malaikat mencatat untuknya hanya 1 kejahatan. Nabi Musa terus memohon, ya Allah, jadikanlah mereka yang demikian itu umatku. Namun jawaban yang datang kepadanya tetap sama. Allah selalu berkata, yang memperoleh keistimewaan itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Masih banyak pula keistimewaan umat Rasulullah. Dalam suatu kitab menyebutkan sebanyak 70.000 orang di antara mereka masuk surga tanpa melalui hisab. Kemudian mereka seluruhnya disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya umat, karena menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Meski muncul paling akhir, yakni menjelang hari kiamat, tetapi kelak di akhirat, merekalah yang masuk surga paling awal dibanding umat-umat lainnya. Mereka juga menghafal kitabnya di dalam dada serta gemar membacanya. Setiap kali Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sifat-sifat itu diberikan kepada umatnya Bani Israel, jawaban yang sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mereka adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, ya Allah,
Aku ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai Musa, aku telah memilih engkau dan segenap manusia untuk menerima risalahku dan firmanku. Maka terimalah apa yang telah aku beri kepadamu. Jadikanlah dirimu termasuk orang-orang yang bersyukur."